Ekonomi yang begitu sulit yang harus dihadapi oleh kelas menengah dan juga generasi muda. Padahal dalam setiap janji kampanye politik itu selalu penciptaan lapangan kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Kalian itu paham gak sih betapa susahnya? Aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV, tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya, anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Ini konon, ini mungkin perlu diklarifikasi, orang semakin banyak pindah ke Singapura itu setelah pemilu 2024. Minat orang untuk kabur gitu ya, minat kabur dari Indonesia. Iya, minat anak-anak muda itu untuk kabur itu tuh sempat itu ketika menjelang pemilu 2024. Ya, sempat ada insiden yang ordal itu. Oh, ini perubahan peraturan MK. Iya. Oke. Itu anak-anak itu sampai mereka kan bikin hashtag kan di trending itu adalah kabur aja dulu. Itu tuh menjadi moment of truth buat anak-anak muda. Kesadarannya terbuka. Maksudnya ada level kesadaran yang terbuka bahwa gua bukan anak pejabat, gua bukan anak konglomerat gitu kan. Tapi gue ini pinter gitu loh. Gue tuh nggak bego, gue pinter, gue punya value gitu ya. Tapi gue nggak bakal bisa apa-apa di negeri ini dengan cara main kayak gini, itu loh. Oke. Ya mending kabur aja dulu gitu loh. Di luar gue lebih dihargai, gue bisa lebih berkembang gitu loh. Orang melihat kemampuan gue, kapasitas gue, tanpa pandang siapa orang tua gue gitu kan. Hal kayak gitu. Jadi yang mereka lihat itu jadi benchmark ya, peristiwa itu jadi tolok ukur betapa lu kalau di Indonesia itu lu harus punya power dan lu harus anak orang kaya banget. Tidak hanya hari ini meledak saja hari ini, tapi kan sebetulnya isu tentang lapangan kerja, isu tentang frustasi PHK, dan lain sebagainya itu sudah terjadi beberapa waktu lalu, semenjak COVID lah, seperti itu ya. Saya melihatnya dari 3 perspektif kemarahan anak muda ini ya. Pertama, memang dari kebijakan pemerintah, yang kita tentu harus bicara tentang kebijakan. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Saya mengatakannya lapangan kerja layak yang sangat terbatas. Jadi perspektif kebijakan ini perlu kita bicarakan, yang menjadi pemantik anak muda marah. Lalu dengan ada akumulasi lah ya kemarahan, misalkan kebijakan-kebijakan yang harus viral dulu baru dibatalkan gitu misalkan. Dan saya percaya Mbak, yang bisa meningkatkan jumlah kelas menengah adalah adanya kerja layak. Kelas menengah tidak bisa tumbuh karena bansos. Kelas menengah tidak bisa tumbuh karena bansos atau makan siang gratis untuk anak-anaknya. Tapi bagaimana orang tuanya bisa bekerja dengan layak. Kisah sukses Cina bagaimana pertumbuhannya berkali-kali lipat adalah standar hidupnya semakin layak karena ada pekerjaan. Jadi lagi-lagi bagaimana menciptakan banyak lapangan kerja itu menjadi tantangan. Untuk itu, karena aku nggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku, yang gampang bisa aku dapatkan. Terlihat pemerintah tidak serius membahas kesempatan anak-anak muda ini untuk bekerja, dan ada kebijakan-kebijakan yang tadi agak aneh buat anak muda. Ya makanya ini meledak, keluarlah, kabur aja dulu lah, kita keluar dulu selagi kondisi saat ini. Sebenarnya lebih pada capek deh gitu ya. Udah frustasi dengan kondisi yang karena kelihatan dalam ekspresi anak-anak Gen Z begitu di sosial media, setiap ada kebijakan yang mereka anggap ngawur atau inkonsisten, maka muncullah itu kabur aja dulu. Betul Mbak. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Bayangkan yang dipangkas itu adalah beasiswa untuk keluarga anak yang tidak mampu. Beasiswa KIP itu dipangkas. Terdampak 600.000 orang. Disebutkan di situ beasiswa dipotong. Ini basic needs masyarakat yang dipotong.
Kenapa selalu masyarakat bawah yang kemudian dikurangi insentif yang mereka terima dari negara? Kenapa kita tidak berbicara pajak penerimaan negara misalkan? Kenapa kita tidak berbicara pajak kekayaan? Orang-orang yang selama ini melarikan kekayaan negara kita yang disebutkan oleh Pak Prabowo, kenapa itu tidak dikejar? Jumlahnya triliunan rupiah. Baik. Jadi cerdas sedikitlah mengurusi negara ini. Ini darurat banget sih. 600.000 lebih mahasiswa penerima KIPK terancam uang yang nggak cair dan putus kuliah. Mahasiswa baru 2025 juga terancam nggak bisa daftar KIPK. Belum lagi ancaman UKT yang semakin melonjak tinggi karena program efisiensi. Kita sama-sama paham dari awal Prabowo itu pengen bikin efisiensi sampai 300 triliun bahkan, mostly adalah untuk program makan bergizi gratis. Awalnya gue respect sama program ini niatnya baik, tapi lama-lama jadi kayak skizo gitu loh. Prabowo jadi kayak Thanos, niatnya nyimbangin semesta, ujung-ujungnya malah membunuh setengah dari semesta. Satu, efisiensi kok ambil dari pendidikan? Ya, kurang lebih 30 triliun itu anggaran dipangkas dari Kemendikti-Saintek dan Kemendikdasmen. Dan ini sangat-sangat ngaco. Sebelum APBN kita tentang pendidikan itu dipangkas, itu aja pendidikan kita jauh dari berkualitas. Guru belum sejahtera, mahasiswa banyak yang putus kuliah, nggak bisa lanjut kuliah, sekolah belum merata. Ini lagi anggaran dipangkas ya makin-makin. Beredar foto dari presentasinya Kemendikti yang menjelaskan tentang dampak efisiensi ini berpengaruh sangat besar untuk alokasi pendidikan kita. Ratusan ribu orang itu terancam gak bisa dapat bantuan UKT atau KIPK. Dan mereka terancam putus kuliah. Maba 2025 juga gak bisa dapat lagi KIPK. Belum lagi UKT yang akan semakin tinggi. Terus dosen-dosen yang lagi S3 di luar negeri pakai beasiswa pendidikan Indonesia terancam nggak bisa pulang karena uang pendidikannya nggak bisa cair. Dan beasiswa untuk mereka yang tinggal di 3T, daerah 3T dan juga orang asli Papua juga nggak bisa cair. Dan dikatakan ini akan membuat angka putus sekolah semakin besar, ditambah akan membuat jenjang kemiskinan struktural itu semakin lebar, teman-teman. Ngeri banget, padahal dulu Pak Prabowo pernah janji kalau misal terpilih jadi presiden mau gratisin universitas. Dulu Pak Prabowo pernah nge-tweet katanya akan memprioritaskan pendidikan dibanding yang lainnya. Mana Pak janjinya? Jangan omon-omon. Nomor 2, efisiensi membuat banyak sekali orang di PHK. Pemerintah pembelaannya adalah yang kita potong itu belanja barang bukan belanja pegawai. Yang mereka pura-pura nggak tahu atau mungkin pura-pura bodoh adalah belanja barang itu juga mencakup pembayaran untuk mereka yang honorer, mereka yang tenaga ahli, mereka yang non-ASN. Sehingga PHK marak dan juga masif itu wajar terjadi kalau begini. Ketiga, pos-pos penting kayak PUPR itu akan sangat besar sekali dipangkasnya, padahal dia akan bikin jalan, jembatan, waduk, dan sebagainya. Kedua, misalnya BMKG, kita juga perlu prediksi bencana ini akan menurun, dan lain sebagainya. Tapi itu Kemhan sama Polri nggak dipangkas, Pak. Kenapa? Pak Prabowo takut ya, ada kudeta bersenjata di internal, makanya nggak berani ganggu mereka. Sebenarnya kita orang Papua tidak butuh makanan gratis. Yang kita butuhkan adalah pendidikan gratis. Karena banyak anak Papua yang punya kemampuan yang luar biasa, tapi kita kalah bersaing di dalam masalah finansial. Jadi kamu buktikan, kita tidak pernah hidup kelaparan. Ini, kita tidak ada uang, kita bisa bertahan hidup dengan kebun. Kita punya berkat-berkat yang luar biasa nih. Jadi kita tidak butuh makanan gratis, tapi pendidikan gratis. Pemerintah harus baik memilih mana yang prioritas. Kata kuncinya prioritas, Mbak. Ya. Kenapa prioritas hari ini bukan bicara tentang penciptaan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup buruh, kan berusaha menaikkan kelas menengah, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya mungkin gimmick, yang mungkin hasilnya tidak akan terasa langsung kepada masyarakat. Kita bicara tentang lapangan kerja yang terbatas, bertemu dengan kebijakan hari ini yang tidak berpihak kepada anak muda ini. Pertama, tentang lapangan kerja terbatas, Mbak. Saya punya sahabat baik, dia punya rumah sakit di Cianjur, dia baru buka, dia mencari 200 orang tenaga kesehatan. Yang daftar itu, Mbak, di 24 jam pertama 1.400 orang. Di 2 minggu sampai 3 minggu yang daftar hampir 8.000 orang. Wow. 200 bukaan yang daftar 8.000 orang, Mbak. 1:40. Artinya kan memang pekerjaan layak kita terbatas. Orang betul-betul ingin kerja, apapun itu, Mbak. Dan misalkan anggap pengangguran kita 7,2 juta. Terlihat sedikit, tapi kan ada yang kita bahasakan hidden unemployment, Mbak. Orang yang jaga warung mamahnya
tidak dibayar itu bukan pengangguran. Jadi mungkin ada 12 juta sampai 15 juta orang setengah pengangguran atau hidden unemployment ini. Ini angka yang besar. Belum lagi kita bicara kerja layak, Mbak. Bukan hanya bekerja, tapi kerja secara layak. Misalkan angka kita tahu hanya ada 40% tenaga kerja formal di Indonesia. 60%-nya itu informal. Saya diskusi dengan rekan saya di Bappenas, Mbak. 40% ini kalau dibenerin datanya, misalkan saya kerja, Mbak, di warung pecel ayam digaji. Itu kita sebut sebagai pekerja formal. Tapi kalau yang kerja formal itu harus ada kontrak, harus ada BPJS, harus ada asuransi dan lain sebagainya, itu hanya 24%, Mbak. Kecil sekali, Mbak. Jadi terbayang di satu sisi orang sudah frustasi, PHK besar-besaran, datanya sih 80.000, tapi mungkin yang tidak terdata lebih banyak lagi tahun lalu. Besar, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Kabur aja dulu. Sekarang sedang viral di media sosial ya. Dan bahkan menjadi trending topik di X ya, di media X. Ini disebabkan karena ya disinyalir karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak memihak kepada kaum anak muda ya, atau ya generasi milenial atau generasi atau Gen Z ya, di mana kelas menengah ini harusnya diperhatikan malah justru tidak diperdulikan ya, malah seolah-olah pemerintah ini hanya fokus kepada makan bergizi gratis tanpa memikirkan ya program-program yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sedang ramai ya di media sosial yang mana hashtag kabur aja dulu ya, yang mana ini menyindir wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Prabowo pun ikut kena ya. Ini sungguh-sungguh menyentuh hati Bapak Prabowo harusnya ya, yang mana di sini banyak para mahasiswa, para orang-orang pintar ya di Indonesia sulit untuk mengembangkan bakatnya ya teman-teman, terutama para mahasiswa ya, yang mana beliau sampai membuat hashtag seperti itu, kabur aja dulu ya teman-teman. Kita tahu sendiri ya, bahkan tadi kita melihat Gibran Rakabuming Raka menjanjikan sebuah lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan pekerjaan ya. Sekarang warga Indonesia ya menanyakan janji itu, mana lapangan pekerjaan yang katanya digembor-gemborkan ketika kampanye banyak ya, mana ya, itu ya teman-teman. Dan intinya semua ya mahasiswa kebanyakan kecewa ya, karena tidak sesuai ekspektasi ketika beliau masih menjadi calon ya wakil presiden dan presiden. Bahkan tadi pun ada seorang rakyat ya dari Papua sampai menangis ya, menyatakan bahwa kami tidak butuh makan siang gratis ya, kami hanya butuh pendidikan gratis. Makan bisa kami cari di sini dengan cara bertani dan yang lainnya teman-teman. Intinya sekarang elemen masyarakat, sebagian masyarakat ya menuntut keadilan kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya, menuntut janji-janji yang diucapkan ketika beliau kampanye ya teman-teman. Ya semoga Bapak Prabowo Subianto ya cepat menanggapi semua keluh kesah yang berada di masyarakat sekarang ya, terutama masyarakat miskin yang mana sangat-sangat membutuhkan bantuan. Oke, itu dia video kali ini. Semoga Prabowo
cepat mendengarkan keluh kesah masyarakat. Amin amin. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.